Oke, shalom. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa lagi di acara Revival Restoration Service. Hari ini tanggal 21 Juli 2025. Nggak kerasa ya, sudah bulan Juli lagi, sudah mau akhir Juli. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu dari Pak Edi dengan judul Membuka Pintu yang Tertutup. Ya, hari ini kebetulan tidak ada puji-pujian, tidak apa-apa, tetapi yang pasti hati kita tetap mengarah kepada Tuhan Yesus, hati kita tetap terarah dan siap untuk menerima berkat. Bapak dan Ibu, mari kita ajak sama-sama berdoa bersama. Bapak Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami pada sore hari ini. Kami bersyukur Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan sampai pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan belajar akan firman-Mu, berikan hikmat yang daripadamu kepada Pak Edi yang akan menyampaikan firman dan kepada kami yang akan menerima firman. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu yang daripadamu, sehingga kami dapat mengerti dengan mudah, dengan gampang, dan kami dapat menjadi pelaku firman. Kami memberkati hari ini Bapa Yesus dan Roh Kudus, dan kami mempersilahkan Engkau beracara karena ini adalah acaramu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami membuka hati kami, sehingga kami boleh menerima berkat yang Kau curahkan sepanjang hari ini dengan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah kalau gitu silahkan Pak Edi untuk menyampaikan firman-Nya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Selamat sore. Hari ini hari yang, aduh, ngantuk ya rasanya ya. Tapi puji Tuhan, saudara dapat undangan khusus ya, untuk mengikuti RRS hari ini. Firman Tuhan kan ada yang berkata gini, banyak yang aku panggil, tetapi sedikit yang aku pilih. Artinya apa? Yang dikasih undangan tuh sedikit saudara dan saya yang hari ini ikut RRS. Yang dipanggil tuh banyak sekali, ya toh. Tetapi hanya sedikit yang dipilih Tuhan. Nah, itu ada pilihan. Nah, tema hari ini membuka pintu yang tertutup. Temanya kok lucu toh Pak Edi. Ya, membuka pintu yang tertutup. Kan harusnya pakai linggis atau pakai apa kan bisa Pak Edi. Nah, tetapi di sini saya akan buka ya di dalam Yesaya 22, Yesaya 22 ayat 22. Saya bacakan ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi ada kunci Daud. Itu yang bisa membuka gerbang-gerbang kesulitan, masalah yang begitu besar, yang menghimpit hidup kita, sehingga hidup kita itu tidak bisa bertumbuh. Tadi makanya kan kita standby, kita sudah on air itu jam setengah tiga kita sharing. Tadi Bu Ning juga ngomong, wah Tuhan tuh kejam apa jahat. Karena apa? Banyak orang nggak tahu cara menyelesaikan masalah. Bagaimana masalah itu bisa cepat selesai. Saudara, banyak orang yang tidak mengerti sehingga selalu meraba. Berdoa Tuhan. Kenapa masalahku lama sekali? Karena apa saudara? Saudara tidak punya kunci Daud. Disitulah saudara, ada kunci yang khusus supaya saudara dan saya bisa melewati masalah tersebut. Yaitu dengan apa? Urapan. Saya masih berbicara dengan urapan ya saudara. Jadi urapan itu sangat penting sekali. Apalagi hari-hari seperti ini saudara. Saudara mengabaikan tentang urapan itu, saudara akan mengalami kerugian besar. Makanya anak-anak Allah mengalami masalah, terus menyalahkan Tuhan. Di situ. Nah, fungsinya urapan itu apa toh?
Ada yang tahu urapan untuk apa? Wah, untuk keren-kerenan, Pak. Enggak. Setiap hari saudara harus butuh diurapi Tuhan. Contoh, saya berita contoh. Daud, setelah dia diurapi, apa yang terjadi? Saudara, Daud bisa mengalahkan Goliat. Di situ, saudara. Goliat itu ibaratkan masalah yang besar sekali. Nah, saudara, disinilah saudara. Supaya saudara itu benar-benar mengalami mujizat. Supaya saudara itu benar-benar apa ya, merasakan, mengalami Tuhan lebih lagi. Banyak sekali orang-orang itu tidak mengalami Tuhan. Pagi-pagi saya didatangi teman, orang stres, saudara. Parkir mobil depan rumah saya, pintu rumah saya itu kan harmonika tuh loh, saudara. Gue parkir itu di depan, jadi motornya saya enggak bisa masuk sampean. Karena ya stres, saking stres. Pak Edi, aku pengen ketemu kowe, aku pengen bicara, Pak Edi, konseling. Saya tolak, saudara. Maaf, saya enggak bisa hari ini, ya bilang gitu. Wah, ini penting sekali, nanti malam aja kita ada Zoom, saya bilang. Karena gereja kita tuh ada Zoom dulu, jadi tak suruh ikut. Oke, Pak Edi, nanti ikut. Nah, kita mau sharing apa saja sama saya, oke deh, saya bilang. Nah, disitulah saudara-saudara harus mempersiapkan diri saudara hari-hari ini. Hari-hari ini semakin kejam, saudara. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Kalau saudara bersantai, saudara nggak kuat. Benar. Nah, RRS ini mengajarkan kita supaya bisa menghadapi masalah-masalah yang berat. Sekarang banyak yang sakit. Kemarin istrinya teman saya itu meninggal. Udah berapa miliar itu habisnya, itu dibawa ke Guangzhou, ke Cina, kansernya. Jadi saya tanya, itu tubuhnya hancur. Jadi perutnya itu bolong, lubang dulu, saudara. Itu kansernya banyak sekali. Yang tubuhnya ini, yang perentul itu lah apa, saudara. Gelembung-gelembung semua itu loh. Penuh. Waktu kemarin saya lihat mayatnya itu enggak bisa merem tuh loh. Melek itu loh, saudara. Saya kaget nih. Badannya habis. Tapi kuat sekali, saudara. Ternyata saya berdoa sama Roh Kudus juga, Roh Kudus, kenapa ya Roh Kudus kok kanker bisa menjalar dengan cepat? Nah itu. Sebenarnya sudah sering dibahas di RRS ini. Orang marah. Orang marah itu. Marah, tidak mau terima dengan dirinya sendiri, tidak berdamai. Itu mengeluarkan hormon namanya hormon kortisol. Seringkali saya selalu bahas itu tuh, kenapa, saudara? Supaya saudara tuh ngerti. Supaya saudara tuh sehat. Kalau hormon kortisol diproduksi terus di dalam hidupmu, penyakit komorbid yang lain itu akan muncul. Tadinya kansernya cuma, kan kanser tuh macam-macam, saudara. Endometrium tuh, teman saya, istrinya teman saya ini kena endometrium. Saking dia marah. Apalagi suaminya. Suaminya itu kesaksian di depan saya. Dulu PKS saya di gereja yang lama. Padahal saya wis doa loh, Edi. Tuhan, ini kenapa tuh Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Nggak terima. Bayangkan, saudara. Padahal aku sudah melayani, sudah berdoa, kenapa engkau nggak dijawab-jawab? Itu menyakitkan hatinya sendiri loh, saudara. Kenapa tidak berdamai dengan sakitnya? Orang kalau tidak berdamai dengan sakitnya, saudara akan selalu marah dengan sakitnya. Benar. Contoh, saya beri contoh. Saya itu kan melayani di lembaga pemasyarakatan sudah 18 tahun ini. Jadi pengalamannya jadi ngerti semua, kalau orang baru masuk, baru ditahan ya. Kena kasus baru ditahan, masuk penjara itu 3 hari apa 5 hari itu tidak bisa tidur. Nah, saya ngajari setiap orang yang baru, kamu harus bisa berdamai dengan kasusmu. Udah terima saja. Saya bilang gitu.
Nanti toh Tuhan bisa mereka-reka yang baik kok, aku bilang gitu. Nah, mereka mulai bisa terima, terus bisa tidur dengan tenang. Nah, begitu juga dengan sakit penyakit kita. Kalau sakit penyakit kita itu selalu, wah kenapa ini kok sakit kayak gini? Itu semakin sakit nanti coba. Cobaan saudara. Lu itu secara kejiwaan lah. Di RRS ini selalu membahas tentang kejiwaan. Saudara. Berarti muridnya teman-temannya Cilda itu ODGJ semua ya. Enggak ya saudara. Ini justru malah kita tuh waras. Berbahagialah ada orang yang bisa membahas tentang kejiwaan secara rohani, saudara. Itu penting sekali, saudara. Banyak orang yang membahas jiwa tentang kejiwaan biasa karena hanya pintar baca buku tentang kesehatan. Nah, di situ dia tidak bisa praktek, saudara. Kita ini sudah praktek sampai saya sebenarnya sudah jelek, sudah bosan, saudara. Setahun itu sebenarnya sudah bosan, saudara. Coba tidak percaya, saudara, merawat orang gila. Benar, saudara. Waduh, berat sekali, saudara. Saya sampai nangis loh. Tuhan, mbok wis toh Tuhan. Sudah toh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau. Terus. Karena apa? Memproses hidup saya supaya saya juga tidak gila. Supaya saya mengerti tentang kejiwaan yang sesungguhnya. Benar loh, saudara. Berat tuh. Benar. Orang kalau nggak kuat, saudara. Oh, iso. Sarno. Tahu Sarno? Tahu nggak? Sarape keno. Saudara. Ya di situ, saudara. Saya dilatih Tuhan. 8 tahun saya sama ODGJ. Di situ saya baru mengerti semuanya. Rencana Tuhan. Ternyata Tuhan kirimkan orang-orang yang bermasalah yang berat-berat. Ya disitulah mulai terbuka semuanya. Oh kayak gini, coba kalau dulu saya nggak nurut Tuhan ya, belajar di ODGJ, mungkin saya nggak jadi pembicara kok. Mungkin tuh. Mungkin nggak laku. Iya kan? Cuma hanya sekedar di gereja, nggak dipakai Tuhan. Nah seperti itu. Dengan belajar di situlah saya baru mengerti rencana Tuhan. Walah Tuhan, belajar 8 tahun nih Tuhan. Ternyata hanya suruh saudara nangani orang-orang kasus-kasus yang berat, saudara. Nah, di situ. Nah, untuk itu saudara, saudara harus tiap hari harus diurapi terus. Kenapa? Karena ada kekuatan baru di dalam hidupmu. Kalau saudara tidak pernah diurapi terus setiap hari, saudara, ada masalah saudara tidak bisa menyelesaikan. Benar, saudara. Daud contohnya ini. Sebelum diurapi dia ya biasa-biasa saja. Tetapi setelah diurapi, Goliat sebesar apapun habis sama Daud, saudara. Luar biasa ya. Urapan itu penting sekali. Supaya apa? Saudara bisa mengalahkan pergumulan. Tanpa urapan, saudara, pakai kekuatanmu sendiri, saudara akan habis. Benar, saudara. Contoh lagi. Paulus. Nggak usah Paulus ya. Jauh kejauhan. Kadang-kala kita punya, yang penting iman. Kadang-kala seperti itu. Yang penting iman, Pak Edi. Saya bilangnya ya, saudara. Saudara pernah baca tentang kisah tentang eh, eh, perwira. Perwira Kapernaum. Bagaimana perwira Kapernaum ini ketemu Tuhan Yesus. Hambanya sakit. Perwira ini luar biasa, imannya besar banget Tuhan Yesus sampai kaget. Katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh Tuhan. Yesus kaget, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia tidak bisa menyembuhkan hambanya perwira ini, padahal imannya gede banget. Kalau dipikir-pikir, coba. Tidak mutu kan semuanya. Ternyata hanya satu, karena tidak terhubung dengan Tuhan. Begitu dia terhubung dengan Tuhan, mujizat terjadi. Saudara. Yohanes 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama. Terus lengkap terus ini loh saudara. Jadi hidup. Begitu juga saudara dan saya. Kalau saudara tidak pernah terhubung dengan surga, saudara kalau doain orang pun tidak akan pernah bisa sembuh. Saudara menghadapi masalah yang besar, saudara pun tidak bisa menyelesaikan. Banyak kasus yang tidak terselesaikan lama sekali tahunan. Sampai capek, saudara. Benar. Kemarin teman saya juga sudah lelah. Akhirnya saya ke rumahnya, saya cuma bawa garam. Perjanjian garam. Tanahnya saya kasih garam. Saya cuma berdoa. Tuhan, bukankah perjanjian garam itu nyata, Tuhan? Enggak lama tanahnya laku toh, saudara. Aneh ya, saudara. Tidak masuk akal semua ya. Karena semua tertulis di Alkitab. Saya back to Bible. Bukan mengarang-ngarang. Saudara, di situ, saudara. Ada kenyataan. Semua ada. Kalau kita nggak pernah ngerti kebenaran itu, saudara tidak pernah dimerdekakan, saudara. Tadi Bu Ning juga kesaksian. Wah, gulaku Pak Edi 70. Wah, keren ini. Dikira nggak bisa, gula itu bisa 70, bisa lemes. Akhirnya dia bisa. Karena apa? Diperkatakan. Itu firman. Yakobus 3 ayat 2. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia bisa menguasai seluruh tubuhnya. Tubuhnya jadi sehat. Belum lama saya check up. Gara-garanya Cilda itu. Pak Edi, dikerjain nih mbokan BPJS. Ya Cilda belum lama tuh ya. Itu cerita-cerita tentang BPJS. Saya tuh enggak punya BPJS kalau saudara mau tahu. BPJS saya tuh di surga. Ternyata di surga sama di bumi itu sama, saudara. Saya baru ngeh loh, saudara. Nah, enggak diomongin Cilda. Loh, kerja nih Pak Edi. Buat. Sekarang tuh harus punya. Iya, iya. Kenapa saya bodoh ya? Enggak sampai sekarang. Nah, itu kayak sok-sokan sombong. Loh, kadang-kala loh, saudara. Diingatkan di situ kan mulai, wah aku sombong ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya benar loh. Terus saya bikin BPJS. Benar. Di Dukcapil, ternyata nama saya sudah tercantum di situ loh. Saya berdoa, Tuhan, Engkau permudah BPJS ya, karena sangat sulit untuk BPJS yang gratis itu loh, yang membiayai pemerintah. Kisah apa itu ya? Nah, saya berdoa dulu sama istri, di dalam nama Tuhan Yesus dipermudah semuanya. Saya ke Dukcapil, saya daftar di situ, Mbak, saya mau bikin BPJS yang dari pemerintah, yang dibayari pemerintah. Oh ya, minta C1-nya yang asli, saya kasihin. Dilihat, dicek. Loh, Bapak namanya sudah masuk di sini. Wah, saya juga kaget. Nah, terus gimana? Ini tak kasih oret-oretan sekarang ke BPJS. Nah, kantornya kan berbeda. Saya ke sana, terus pakai BPJS JKN itu loh, saudara. Diajari. Wah, begitu bisa saya besok langsung check up. Saudara. Saya pengen mengerti semua dalam tubuh saya. Apa yang terjadi, saudara? Saya pikirkan gini, saudara. Saya tuh selalu ketakutan kalau fungsi ginjalnya itu menurun. Ini sangat berbahaya sekali. Kan sekarang banyak orang yang sakit ginjal kan. Anak muda, coba cuci darah itu sudah banyak sekali anak-anak muda. Loh, kita itu jadi anak-anak tua kan sudah, saudara. Udah umur 50 saudara. Harus dicek up. Saya cek up. Semua gratis tis. Saya berdoa. Dalam nama Yesus. Hai ginjalku. Engkau cantik. Ginjalku cantik, ginjalku kuat. Ginjalku masih 100% fungsinya. Tuhan sangat mengasihi engkau ginjal. Wah, gitu. Kolesterolku juga, tapi kolesterol belum terjawab.
Akhirnya saya cek darah, ginjal saya masih 99% fungsinya. Luar biasa ya saudara. Di situ. Karena saya berkatakan terus. Nah, di situ. Begitu juga saudara sekarang. Apapun masalahmu sekarang. Saudara, kau berkatakan. Kau minta urapan setiap pagi. Saya setiap pagi itu selalu mengurapi dengan minyak urapan, saudara. Saudara coba. Minta full pengurapan. Saya pernah bahas ya tentang Roh Kudus ya. Pengurapan. Itu pentingnya minta ampun. Sekarang, zaman sekarang, saudara kalau nggak ada urapan, maaf kata, mau kerja aja susahnya minta ampun. Benar, saudara. Benar, saudara. Kalau saudara punya urapan, punya kuasa, saudara mau melakukan apa saja itu dipermudah oleh Tuhan semuanya. Orang dunia itu pakai loh, saudara, pakai urapan loh. Tapi bukan urapan tuh. Benar. Pakai kuasa gelap. Benar, saudara. Hari-hari kayak gini, saudara. Saudara nggak penuh urapan. Kalah. Benar, saudara. Nah, sekarang bagaimana Pak Edi supaya aku bisa membuka pintu-pintu ini, Pak Edi? Oke, ada dua saja, saudara, karena waktu ya. Ini sampai jam 7 toh, Ci Ilda. Maksudnya jam 7 itu sudah selesai, sudah makan di rumah. Satu pertama, supaya kita bisa terbuka pintu-pintu itu, ke pintu-pintu kemustahilan. Fokus ke perkara ilahi saja. Saudara harus fokus ke perkara ilahi saja. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 juga ngomong. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu benar, saudara. Saudara, hari-hari ini harus upgrade jam-jam doamu. Upgrade hubunganmu dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Ketaatan, saudara. Contohnya, Elia dan Elisa. Elia itu kan mau diangkat ke surga. Dari Gilgal ke Yordan, balik lagi. Si Elisa, muridnya ikut-ikutan. Elia bilang gini, kamu enggak usah ikut aku sama rombongan nabi-nabi yang lain. Tapi Elisa enggak mau. Aku tetap ikut engkau. Elisa fokus sekali sama Elia. Karena Elia ngomong, bentar lagi aku akan mati. Elisa tahu. Gurunya hebat. Dia ngikuti terus. Tetapi rombongan nabi-nabi tidak ngikuti. Bayangkan, saudara. Makanya kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara yang hari ini itu dipilih Tuhan. Saudara yang dikasih undangan. Saudara, kalau saudara mau tahu. Tadi situ, saudara. Akhirnya Elisa tanya. Elia tanya sama Elisa. Maumu apa? Elisa. Sa. Maumu apa, Sa? Elisa. Elia tanya sama Elisa. Elisa jawabnya apa? 2 bagian dari rohmu. Wah, Elia kaget. Mana mungkin? Tetapi kalau kamu bisa melihat kereta berapi, kereta kuda berapi, bukan kereta api ya, itu itu bukan. Kereta kuda berapi, akan mendapatkan. Fokus ke perkara ilahi. Elisa ngerti. Akhirnya apa? Bapakku. Kereta berkuda. Datang, tahu-tahu Elia disamber. Dia naik ke atas, dia melihat fokus. Ya fokus ke perkara ilahi inilah. Sehingga apa, saudara? Dijatuhkan apa, saudara? A. 1. Uang. B. Sepatu. C. Jubah. Apa yang dijatuhkan Eli? Jubah, saudara. Akhirnya Elisa.
mendapat jubah. Artinya apa? Urapan, double porsi, saudara. Ya di situ. Kemudian Elisa mencoba menggulung jubah itu, dipukulnya sungai Yordan. Das. Dia terbelah jadi 2. Wah, keren. Rombongan nabi-nabi itu bilang, wah, roh Elia masuk ke dalam Elisa. Kenapa, saudara? Kenapa rombongan nabi-nabi ini tidak mau? Karena tidak fokus. Begitu juga saudara. Apakah saudara hari ini fokus ke firman Tuhan atau cuma mengikuti ini, terus saudara tiduran, ben Pak Edi sing ngomong wae, aku ora usah ngrungokne. Yang penting kan aku tampil. Ada loh saudara, begitu seperti itu. Ada juga orang yang ke gereja, tubuhnya ke gereja, tetapi pikirannya wah kemana-mana saudara. Tidak fokus. Saudara. Nah di situ saudara. Kita harus fokus saudara. Disinilah saudara. Ada otoritas dan kuasa saudara. Supaya apa saudara? Supaya saudara tuh fokus dan mengalami Tuhan. Kalau saudara tidak pernah fokus saudara. Kita ini mengalami kerugian yang besar saudara. Di situ. Paulus kurang fokus. Fokusnya ke masalahnya Paulus. Dia teriak 3 kali. Tuhan, kenapa engkau tidak sembuhkan aku? Ada duri dalam dagingnya. 3 kali dia teriak. Dia hanya fokus ke masalahnya, saudara. Akhirnya Tuhan datang. Dia ngomong, cukup kasih karuniamu kepadamu, Paulus. Justru di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Paulus kaget. Dia terus ingat, oh iya. Fokus. Difokuskan oleh Tuhan lagi dalam hidupnya Paulus. Begitu juga orang pendaran, ibu-ibu pendaran 12 tahun lamanya. Dia tadinya cuma dengar-dengar suara Tuhan. Cerita-cerita tentang Tuhan. Karena zaman dulu, saudara, ibu-ibu ini pendaran 12 tahun sudah menghabiskan uang cukup banyak sekali sampai miskin. Apa yang terjadi? Zaman dulu belum ada BPJS. Nah, akhirnya dia tahu Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dia ngomong, asalku jamah jumlahnya saja, ujung jumlahnya aku pasti sembuh. Fokus ke Tuhan. Kalau kita mengalami kefokusan ke perkara ilahi, saudara akan mengalami miracle, mujizat, saudara. Tapi kalau tidak, saudara, fokus ke dirimu sendiri, saudara. Lama masalahmu selesai itu lama sekali, saudara. Nah, di situ kita harus fokus sekali kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita semakin memfokuskan kepada Tuhan Yesus. Nah, ada orang-orang berbicara kepada saya gini, Pak Edi, kenapa ya kok aku nggak diberkati Tuhan? Kenapa ya kok teman-temanku itu bisa ke luar negeri, bisa beli mobil baru, setahun ganti 5 kali. Waduh, setahun ganti 5 kali berarti berapa bulan sekali itu ganti? Enggak, ini cuma seumpama. Ya. Tapi banyak yang ngomong sama, aku sudah berdoa terus loh Pak Edi. Tapi toh kenapa masalahku kok masih ada? Loh itu loh saudara. Karena nggak punya kuasa saudara. Tidak ada urapan yang menghancurkan tembok-tembok benteng-benteng musuh itu saudara. Duh, saudara saya bilang ya, saya beritahu ya. Masalah itu tembok. Tahu ya tembok. Itu menghalangi saudara supaya pengenalanmu akan Tuhan itu hilang. Supaya kamu hanya melihat tembok terus saudara. Itu tipuan iblis. Tipu muslihat iblis. Supaya saudara imanmu yang diserang pertama hancur. Nah di sini saudara harus, makanya saudara harus fokus. Saudara. Nah ini orang juga ngomong, kenapa ya Pak Edi? Hidupku kok susah terus. Dari dulu sampai sekarang Pak Edi. Ya, tidak berubah kayak Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara. Ya saudara, bukan gitu ya saudara. Kehidupan kita harus berubah. Ya toh. Kok tetap kayak gini ya Pak Edi? Aku kepengen Pak Edi, saya diberkati seperti orang-orang lain. Kenapa ya Pak aku miskin Pak Edi? Nah di situ. Kan terus saya ngomong sama dia. Itu loh hikmat Tuhan. Itu penting sekali. Ya, saya ngomong gitu. Orang kaya itu susah masuk surga. Saya bilang gitu, saudara. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Susah. Seandainya kamu kaya, saya bilang gitu, kamu pasti binasa. Dia baru mikir. Dia baru mikir. Loh saudara, ini firman ini buat supaya orang itu tidak mengejar kekayaan. Tahu ya maksudnya ya saudara? 1 Timotius 6 ayat 9. Ya toh? Ingin cepat kaya itu terjatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, saya ngomong itu. Seandainya kamu kaya, kamu akan terjatuh di dalam masalah yang berat. Contoh, karena kamu belum siap, saya kasih contoh. 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan berapa saya tanya. Ya orang gereja jadi tahu. 10-10-nya disembuhkan Pak Edi. Yang balik berapa sama Tuhan? 1. Yang 9 gimana? Nggak balik Pak Edi. Berarti sebenarnya siap nggak disembuhkan dia? Nggak siap. Saya percaya yang 9 itu ya saudara. Nggak datang lagi pada Tuhan, cuma disembuhkan. Tapi nggak dipulihkan. Tahu maksudnya? Jarinya masih hilang. Ya, atau jempolnya hilang. Jendeknya hilang, jari manisnya hilang. Jadi tinggal gini saudara. Saudara. Jarinya apa tinggal 1 gini ya. Ya. Kalau ada lomba RCTI jari dulu RCTI jempol gini, dia enggak punya jempol malu. Jempolnya hilang, saudara. Karena ya disembuhkan Tuhan. Tetapi yang 1 ini siap. Dia datang kepada Tuhan. Semua dipulihkan. Luar biasa. Nah, ini orang yang siap. Banyak sekali orang-orang anak-anak Allah tidak siap mau diberkati Tuhan. Kapan hari saya bahas ya di renungan malam atau renungan pagi itu. Bejana yang retak apa-apa itu. Saudara, di situ saudara. Di renungan itu saya sering ngasih renungan pagi dan renungan malam. Supaya kita belajar mengerti saudara. Di situ saudara. Jadi kadang-kadang jangan punya pikiran gini ya. Tuhan kenapa engkau jahat? Itu orang itu enggak sungguh-sungguh, enggak melayani, engkau berkati. Mobilnya gonta-ganti. Nah, di situ saudara. Enggak usah saudara mikir seperti itu. Tuhan, kalau hari ini aku belum bisa ganti mobil, aku bersyukur terima kasih Tuhan. Yang penting ganti plat. Saudara, dari plat ireng jadi plat putih loh. 5 tahunan. Nah, di situ saudara, mengucap syukur saudara. Nah, ini yang pertama. Fokuslah kepada Tuhan, perkara ilahi. Ya, Pak Edi itu kan pendeta. Ya wajar kalau Pak Edi bisa fokus kepada perkara ilahi. Masalahnya saya tuh sekuler Pak, pengusaha apakah bisa? Oh sangat malah tambah bisa. Saudara, benar saudara. Saudara lakukan kerjaan itu seperti melakukan hanya untuk Tuhan. Nanti saudara akan diberkati. Benar. Saudara minta urapan baru setiap hari itu kan tidak harus hamba Tuhan. Semua orang minta pengurapan baru, saudara. Kalau enggak gimana, saudara? Mau buka pintu aja susahnya, minta ampun. Kuncinya salah, Pak Edi. Iya, saya bilang gitu. Karena kamu enggak punya kunci. Kunci Daud. Kunci Daud itu apa, saudara? Firman Tuhan. Saudara, di situ, saudara. Apa itu kekurangan, saudara? Kekurangan yang sesungguhnya bukan uang. Tetapi apa?
hikmat, iman, dan pengenalan akan Tuhan. Kurangnya tuh sebenarnya di situ. Kalau saudara kenal Tuhan, iman saudara kecil saja, enggak usah gede-gede banget. Dan pengenalan akan Tuhan matang, saudara tuh hidupnya enak. Pasti dijamin sama Tuhan. Tuhan tuh enggak pernah bohong kok. Kalau ada masalah pun enggak lama kok masalah itu. Benar. Di situ. Teman saya itu juga tadi yang saya kesaksian. Saya cuma bawa garam loh, saudara. Sama Roh Kudus. Bawa garam, perjanjian garam. Ya sudah. Untung saya itu tahu. Saudara, saya perdamaikan tanahnya. Enggak lama. Enggak masuk akal. Harganya tuh lebih dari apa yang dia pikirkan. Bayangkan, saudara. Saya merinding, saudara. Kadang kalah. Saya sendiri yang mendoakan kadang, apa yo iso yo. Itu loh, saudara. Kadang kalah loh. Ini benar pengakuan saya, saudara. Benar loh, saudara. Saya cuma heran sampai kira-kira. Tuhan kok ajaib benar Tuhan. Kadang Tuhan menunjukkan saya hal-hal yang kelihatannya, aduh, mek sepele. Tapi ketaatan ini loh, saudara. Benar. Saya lakukan. Mungkin saudara kalau melakukan seperti saya enggak bisa, berbeda caranya juga bisa. Ya, nah di situ. Hanya mengetahui firman Tuhan. Jadi saudara kalau ikut RRS hari ini ya puji Tuhanlah. Saudara enggak rugi. Saudara tuh beruntung, saudara. Benar, saudara. Saudara akan mengalami keberuntungan, saudara. Ibadah itu sangat luar biasa lah, saudara. Nah, di situ. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu disertai rasa cukup, memberi keuntungan. Untung, saudara. Tuhan tidak untung. Tapi yang beruntung, saudara. Hari ini yang mendengar firman Tuhan itu beruntung. Itu yang kedua ya. Ibadah yang benar. Beribadahlah yang benar. Punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Jangan hanya puas dengan buku 13 sampai 13. Saudara, belajar lagi nambah. Saudara, belajar terus nambah. Supaya saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Saya itu paling orang selalu bertanya-tanya terus. Tuhan, aku nggak puas. Masih haus dan lapar terus. Makanya saya mengejar. Seperti Paulus. Ya, aku meninggalkan apa yang di belakangku. Dan berlari-lari sampai ke tujuan, yaitu panggilan surgawi. Artinya, dia berlari mengejar ketertinggalannya firman Tuhan. Apa yang belum tahu. Kejar, saudara. Benar. Saya pun setiap hari selalu mengejar saya. Hari Rebu, saya ke Magelang, Bible Study, saudara. Banyak hal yang baru itu dibukakan oleh Tuhan. Benar. Banyak sekali hal-hal yang baru saya sampai gedek-gedek Tuhan. Tuhan itu mengingatkan saya. Di dalam kitab Daniel ngomong, Daniel, sembunyikan kitab-kitab itu. Nanti di akhir zaman akan dibukakan. Dibukakan loh. Saya mendapat bagian-bagian yang luar biasa sampai sekarang. Rahasia-rahasia kerajaan Allah itu dibukakan. Ada yang hanya diberi perumpamaan. Ada yang tidak diberi perumpamaan. Loh, saudara, ada yang diberi hal-hal kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah. Saudara milih mana? Nah, saya milih rahasia kerajaan Allah. Nanti akan dibukakan. Wah, itu semakin luar biasa. Hidup kita tuh semakin pede sekali sama Tuhan. Dan ada rasa kehausan sekali. Benar, saudara. Ada rasa haus dan lapar terus firman Tuhan. Kepengen ditambah terus, saudara. Itu benar, saudara. Saya ngalami. Terus sampai sekarang. Nanti malam saya harus Zoom lagi. Temanya bagus sekali. 10 tekad meraih sukses. Keren ya, saudara. Saya senang sekali itu, saudara. Aduh, saya catat terus. Benar, saudara.
10 tekad meraih sukses. Wah, keren ini. Luar biasa, saya ngomong, aduh Tuhan kok ajaib. Itu berseri, setahun, sudah setahun ini belum selesai. Diulang lagi, saudara. Bagi saya ini yang aku cari, Tuhan. Supaya sukses itu tidak hanya keuangan ya. Termasuk sini loh. Jiwa ini loh, saudara. Supaya apa, saudara tuh sehat, seger. Nah, coba di RRS ini, saudara. Seger, sehat semua kayak Eyang Monica ini. Wah, awet muda ini Eyang. Seger ya. Bu Nastiti walaupun pakai daster tetap tertawa. Nah, saudara, yang jauh juga ini ya Bu Wiwin dari mana itu Jawa Timur mau bergabung. Eh, Saudara, nah di situ. Jadi mari yang kedua ibadah yang benar 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Keuntungan itu apa, saudara? Semuanya, saudara. Baik itu kesehatan, saudara, kerohanian, keuangan, memberi keuntungan. Jadi kalau saudara hari ini mengikuti ini beruntung sekali. Banyak orang-orang nggak beruntung. Makanya saya selalu ngomong, wah kita ini paling orang beruntung sedunia itu ya kita ini loh. Bisa selalu mendengar firman Tuhan. Saya selalu ngomong seperti itu. Karena apa? Memang beruntung. Ini firman Tuhan itu benar-benar hidup, saudara. Jangan memburu harta, saudara. 1 Timotius 6 tadi ya, saya akan bacakan ya. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Di situ, saudara. Saya menangani kasus-kasus yang korupsi juga, saudara. Namanya tipikor kalau korupsi itu. Di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Korupsi sedikit sama korupsi besar itu ternyata sama, saudara. 9 tahun minim. Minim 9 tahun. Saudara. Saya tanyai, kamu korupsi berapa? Ya, saya katakan pengen ngerti toh, saudara. Pak Edi berarti kepo ya? Iya, kepo tenan Pak Edi itu. Saya itu karena kalau ada kasus baru, saya itu seneng. Jadi saya itu belajar gitu loh, bukan belajar mau korupsi loh, saudara. Maksudnya belajar pengen ngerti kenapa kamu kok masuk penjara. Itu loh, saudara. Per kasus itu loh. Pelecehan sudah saya pelajari, pelecehan dari mana? Dari hukum lama, saudara, ternyata, saudara. Karena pernah dilecehkan. Nah itu, saudara, kuncinya di situ. Terus apa? Pembunuhan. Pembunuhan itu ternyata NPD, saudara. Saya urut semua loh, saudara. Ada dendam. Kayak siapa? Rohnya Kain masuk. Benar, NPD itu rohnya Kain masuk. Roh iri dengki. Di sini ada yang iri dengki. Iya toh? Wajahnya suka muram. Kenapa wajahmu muram, Kain? Dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi Kain tetap asbuh. Pas dah RRS-an. Nggak usah pemuritan RTM. Lebih baik nganggur. Waduh, rugi, saudara. Nah, itu sudah. Nah, di situ, saudara. Pembunuhan. Jadi tahu, saudara, karakter-karakter orang bunuh. Saudara. Setelah diselidiki, oh, di sini toh, saudara. Jadi ngerti, saudara. Nah, inilah, saudara. Jadi, jangan pengen cepat kaya. Lebih baik bersyukur sama Tuhan. Kalau hari ini, saudara, uang pas-pasan, enggak apa-apa. Saudara bisa buat mujizat. Saudara tahu, waktu Elia ketemu janda Sarfat, sedang paceklik ya waktu itu ya. Janda Sarfat ini suaminya meninggal, seorang nabi. Ya, dia terlilit hutang. Anaknya mau diambil sama yang mengutangi. Elia datang.
Apa yang kau punya? Sedikit minyak. Artinya, mungkin hari ini saudara mengalami sama. Minyak di situ berkata tentang Roh Kudus di dalam hidup. Mungkin saudara hari ini mengalami masalah yang berat sehingga saudara kadang, aduh sudah tidak bergairah lagi. Tapi tetap masih ada Roh Kudus sedikit. Tidak apa-apa. Yang penting masih ada sedikit minyak itu. Yaitu tentang Roh Kudus masih ada di dalammu. Hari ini mungkin saudara mengikuti RRS ini sedang mengalami masalah yang berat. Tidak apa-apa. Percaya. Seperti janda ini. Dia masih punya minyak sedikit. Akhirnya ketemu hamba Tuhan. Didoakan apa yang terjadi. Suruh mengambil buli-buli sebanyak-banyaknya. Akhirnya minyak itu dituang nggak habis-habis. Jadi pabrik minyak, saudara Bimoli. Saudara. Di situ, saudara. Jangan pernah ragu, saudara. Apa yang sedikit dari hidupmu. Uangmu mungkin tinggal sedikit. Mungkin di tabunganmu saldonya tinggal 100.000 atau 50.000. Angkat, saudara. Angkat. Saudara punya kuasa, punya urapan. Saudara belajar. Kalau saudara sudah angkat, belum ada, enggak apa-apa. Iman itu percaya, walaupun belum melihat. Percaya saja. Seperti itu. Ya Bu Adriana, batunya sudah hilang. Lah, hilang kemana Pak Edi? Ya mbah, aku enggak tahu. Pokoknya didoakan hilang, percaya aja. Ya, enggak usah ditanyakan batunya hilang kemana, Pak Edi pindah kemana. Aduh, enggak usah. Ya. Wah, bersyukur Tuhan, aku bersyukur dengan sakit ini Tuhan. Tapi kalau Engkau bolehkan Tuhan, aku bisa sembuh. Tetapi kalau tidak Tuhan, kasih karuniamu tuh cukup segalanya Tuhan. Loh, keren tuh doanya seperti itu. Karena Tuhan ngomong toh, cukup kasih karuniaku kepadamu, Lus. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Daripada saudara menggerundel. Menggerundel itu apa ya? Apa ya, Bu Ning? Menggerundel. Menggerutu. Menggerutu, waduh, menggerundel. Wah, menggerundel. Menggerutu. Aduh, saya tuh kadang lupa, saudara. Menggerutu. Wah, kok orang sakit terus kok enggak mari-mari. Wah, itu enggak akan mari, benar, saudara. Itu malah penyakitnya tambah. Benar. Benar, saudara. Tapi saudara bersyukur. Tuhan, aku bersyukur, Tuhan. Sakit penyakitku tidak akan membawa kematian. Yohanes berapa itu? Yohanes 14. Waktu Lazarus mati. Tuhan ngomong apa? Bahwa penyakit itu tidak membawa kematian. Tapi untuk melihatkan kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak mau datang-datang cepat? Saulus terus mati, saudara. Supaya apa? Kita belajar beriman. Loh, sungguh, saudara. Fokus seperti Maria. Jangan seperti siapa? Anunya Maria? Saudara? Siapa, Bu? Marta. Marta. Tak kira Bu Nasti. Jangan seperti Marta. Marta sibuk melayani tapi tidak pernah bisa fokus kepada Tuhan. Banyak sekarang anak-anak Tuhan melayani hebat tapi tidak bisa fokus sama Tuhan. Sehingga tidak pernah terjadi mujizat. Saudara, sehingga banyak orang semakin nggak percaya sama Tuhan. Saudara, di situ. Fokus seperti Maria yang hanya duduk di bawah kaki Yesus yang sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Maria, aku mau disalib loh. Oh iya toh Tuhan Yesus, sakit banget. Paling Maria bilang gitu. Lah terus gimana Tuhan Yesus kalau engkau disalib, percaya bahwa pada hari yang ketiga aku nanti bangkit. Akhirnya Maria apa, saudara? Dia tahu kalau penyaliban Yesus bentar lagi. Dia ngambil minyak, dipecahkan buli-buli itu. Dituangkan di kepala sampai kaki. Saudara, murid-muridnya yang lain tidak ngerti. Malah Yudas memboros-boroskan minyak itu dijual kan bisa.
untuk membiayai kita. Ya, saudara. Karena murid-muridnya Tuhan Yesus ini tidak ngerti. Waktu Yesus datang, Petrus murid-muridnya apa membasuh kaki Yesus? Atau mencium kakinya? Enggak. Yang mencium siapa? Orang yang berdosa, Maria. Dia mengikuti dari belakang dan menangis, menciumi kakinya dan menyeka dengan rambutnya. Sedangkan murid-muridnya Tuhan Yesus tidak fokus. Di situ, saudara. Kita mulai hari ini yang pertama adalah fokus perkara ilahi. Ayo, saudara mau membuka pintu yang tertutup. Perkara ilahi itu penting sekali, saudara. Kalau tidak, saudara tidak bisa itu pintu terbuka, saudara. Benar. Banyak pintu yang tertutup. Ini saya menangani kasus lagi juga, saudara. Baru menangani. Saya ngomong saya perdamaikan dengan Tuhan dulu. Kasihan sekali. Karena dulu pernah memakai apa? Klenik. Klenik itu perdukunan dulu, saudara. Nah, di situ, saudara. Kalau engkau belum berdamai dengan Tuhan, Tuhan itu tidak mungkin membuka pintu. Kan? Tapi kalau engkau bisa berdamai dengan Tuhan, perkara ilahi itu nyata, saudara. Supaya apa? Hidup kita tuh enak, nggak abot. Banyak sekali orang itu bekerja dari pagi sampai malam. Capek. Ya, dengan peluh rasanya cari kerjaan itu susah minta ampun. Kerja sampai capek. Gajinya nggak seberapa. Tuhan pengen memulihkan kita seperti di Taman Eden waktu dulu, saudara. Kerja, kerja ya kerja. Tahu-tahu Tuhan memberkati luar biasa. Itu yang diinginkan Tuhan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Tadi, fokuslah ke perkara ilahi. Untung loh saya jadi hamba Tuhan, saudara. Kalau enggak dulu saya dari pengusaha. Benar, saya jual kepandaian, saudara. Dulu saya buka LPK Lembaga Pelatihan Kerja. Kerjasama dengan Depnaker, Dinas Pendidikan. Uangnya banyak. Tapi berbahaya sekali, saudara. Setelah saya ditegur Tuhan, mulai saya melayani Tuhan sepenuh waktu sampai sekarang, saudara. Di situ. Saya tinggalkan semuanya, saudara. Nyatanya saya bisa makan. Gak pernah kehabisan uang. Bahkan malah ditambahi Tuhan terus sampai sekarang. Saudara, anak-anak saya sekolah. Ini baru melanjutkan S2. Bentar lagi wisuda. Dia harus melanjutkan S2. Saya mikir, Tuhan duit seko sopo Tuhan. Uang dari mana melanjutkan S2? Ini S2-nya lucu, saudara. Suruh bayar dulu. Satu semester itu tidak salah 8 juta atau 9 juta itu loh, saudara. Nah, suruh bayar dulu berapa, saudara? 30%. Saudara, aneh itu, saudara. Saudara. Jadi di jumlah semua, saudara, terus harus bayar sekian dulu buat apa tuh ya namanya? Deposit. Wah, aneh tuh, saudara. Saya tuh sampai, oh, ini universitasnya kok lucu. Dikira kita tuh tidak sungguh-sungguh, saudara. Karena banyak dulu kasus. Ngambil S2, bayarnya nanti per semester. Ternyata nggak melanjutkan, saudara. Nah, di situ, saudara. Universitasnya jadi kayak rugi dulu, saudara. Nah, di sini, saudara. Jadi, ayo. Cuma 2 ya, saudara. Di situ. Jadi, mari kita semakin lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti di dalam Yesaya tadi, saudara, dikatakan, ya, kunci Daud, saudara. Itu peristiwa apa sebenarnya, saudara? Peristiwa tentang Sebna dan Eliakim. Jadi, Sebna itu sombong. Nah, kemudian Tuhan tidak suka. Akhirnya kunci Daud itu dikasihkan kepada Eliakim. Kepercayaan, saudara. Di situ, saudara. Waktu zaman Raja Hizkia. Jadi, Sebna ini
bendahara ceritanya, saudara. Dia tidak bisa dipercaya sama Tuhan. Kemudian kunci Daudnya itu, saudara, dikasihkan kepada Eliakim. Eliakim ini orang yang fokus kepada Tuhan. Makanya saudara perlu namanya urapan, itu penting sekali, saudara. Supaya saudara bisa dipercayai Tuhan. Kalau saudara nggak ada urapan, maaf kata, kok jadi orang Kristen biasa. Benar. Tidak punya apa-apa, saudara. Benar, saudara. Saya dulu juga mengalami hal seperti itu. Tuhan, kok susah sekali hidup ini, Tuhan. Padahal aku sudah di dalam Engkau, Tuhan. Kenapa, Tuhan? Orang tidak di dalam Engkau malah Kau berkati, coba-coba. Saudara, saya nggak mau, Tuhan. Malu. Ternyata saya salah ngikutnya Tuhan. Saya belajar kebenaran firman Tuhan sampai sekarang. Akhirnya Tuhan memuliakan saya. Mengangkat saya. Saya nggak mau, Tuhan. Jadi pendeta nggak punya apa-apa. Susah hidupnya. Saya nggak mau, Tuhan. Lo benar, saudara. Salah lo itu, saudara. Lo benar. Nah, di situ, saudara. Kalau saudara dipakai Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Enak hidupmu. Benar. Fokus ke perkara ilah. Yang kedua tadi, ibadah yang benar. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6 tadi ya. Memang ibadah itu disertai rasa cukup. Memberi keuntungan. Nggak ada yang lebih untung daripada yang lain. Hanya ibadah. Kalau ibadahmu sungguh-sungguh, engkau diberi keuntungan sama Tuhan. Saudara, di situ. Saudara, hidupmu itu nggak susah mau cari uang, saudara. Mudah sekali. Baru mikir saja, Tuhan itu bisa sediakan, saudara. Saya itu baru mikir, Tuhan bayari pakai apa? Tahu-tahu ditelepon teman. Anakmu katanya lulus, aku lihat di Facebookmu. Iya. Terus kerja di mana? Oh, enggak kerja anakku. Terus ngapain? Sekolah lagi. Saya keren. Biayanya berapa? Ya, nah S2 tuh paling enggak ya sekitar 40-50 juta. Bener sama nomengan. Wah, saudara. Iya. Ya sudah, aku yang backup. Loh, saudara. Enggak terpikirkan. Aneh toh, saudara. Aku sampai gede-gede sadar. Aduh Tuhan, ini piye Tuhan? Saudara malah bingung. Harusnya kan, yes, 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 saudara. Yang pertama saya di PHP, saudara. Aku rasi dong bayari, Aduh, saudara. Tuhan, aku di PHP. Saya bilang gitu sama Tuhan. Aku njaluk ijal, njaluk ganti Tuhan. Oh, Tuhan tuh ganti loh, saudara. Bener, saudara. Saya tuh sampai, aduh Tuhan. Aduh, makanya saudara, kalau hari ini saudara ikut RRS, saudara enggak. Bener. Rajin-rajinlah, saudara. Benar, saudara. Ada rahasia-rahasia Allah yang sedang dibukakan. Saya tidak panjang lebarkan. Hari ini cuma 2 saja. Fokus ke perkara ilahi dan ibadah yang benar. Minta pengurapan terus saudara supaya saudara kuat dan saudara punya kuasa. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan. Mari Cilda, ini sudah terlalu panjang. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Edi buat firman-Nya pada sore hari ini membuka pintu yang tertutup. Jadi kita sudah dikasih 2 kunci ya Bapak Ibu ya. Fokus perkara ilahi dan ibadah yang benar. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti Bapak juga kan pasti sayang ya melihat anak-anaknya yang sungguh-sungguh, yang menurut, yang taat kepada perintahnya. Maka Tuhan juga akan tahu ini keperluanmu, keperluan kita ini yang akan dibutuhi, bukan keinginan, Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar keperluan ya, kebutuhan itu yang akan dipenuhi oleh Bapak Surgawi. Oke, sebelum ditambahi oleh Ibu Ning, mari kita berfoto sebentar. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya sebentar, yang bisa buka kameranya. Monggo silahkan. Kita berfoto sebentar. Ada lagi kah? Ada lagi? Ada lagi? Oke, sudah siap semuanya. Saya foto 2 kali ya. Oke, siap semua?
Senyum terbaik termanis ya. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Silahkan Ibu Ning kalau mau menambahkan sesuatu. Wow, pokoknya luar biasa. Semakin dibawa nerobos terus. Kita ini memang orang-orang yang beruntung. Bener. Kalau enggak gitu, wah kita itu bisanya tuh nangis terus salah paham sama Tuhan. Terus ngatain Tuhan kejem gitu kan. Lah padahal pintu tertutup itu kan buat kita yang masih pakai daging. Dan Tuhan maunya tuh supaya kehendaknya Tuhan itu yang terjadi. Nah, ini yang kita harus waspada itu di sini. Supaya kita ini benar-benar belajar taat, belajar nurut gitu. Ya, kuncinya di dalam Wahyu 3 ayat 8. Saya kok dapatnya itu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Karena kekuatanmu tidak seberapa. Loh, ini Tuhan ngerti kekuatan kita tuh kalau kita memakai kekuatannya sendiri, Tuhan nggak bakal buka pintu. Tetapi karena kita ngerti kekuatan kita tuh nggak seberapa, maka kita terus bersandar ke Tuhan. Kita mau terus nempel sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Akhirnya ini kita melepaskan semua pikiran-pikiran kekuatan laten jiwa kita dan kita memakai kekuatannya Tuhan. Ini Tuhan pasti membuka pintu berkatnya. Nah, terus engkau menuruti firmanku. Nah, kalau kita orang yang sudah mau belajar dewasa, otomatis kita selalu belajar firman Tuhan. Terus kita memperkatakan firman, kita melakukan firman. Walaupun mungkin kita tertatih-tatih ya Pak ya. Semuanya ini pasti ngalami yang rasanya sakit, yang rasanya hopeless. Tapi kita terus mau belajar untuk memperkatakan firman siang dan malam. Kita mau memperkatakan firman dengan percaya walaupun belum melihat, tetapi kita percaya. Ini yang Tuhan mau. Jadi engkau tidak menyangkal namaku. Artinya tidak lagi memakai cara-cara daging kita. Tidak lagi pakai karepku. Bukan lagi kita memakai aku maksudnya begini, kehendakku begini enggak. Kita sudah memakai caranya Tuhan karena kita percaya 100% ke Yesus. Kalau kita percaya sama Yesus, ya kita belajar untuk mau mengikuti apa yang Yesus katakan. Artinya kita ini bukan lagi memakai cara-cara daging. Kita kembali ke posisi anak Allah. Kalau kita kembali ke posisi anak Allah, ini kunci kerajaan surga otomatis terbuka. Karena ini yang membuka pintu berkat. Kita mau belajar untuk menanggalkan daging kita. Terus di dalam Matius 16 ayat 19 nih. Yesus berkata kepadamu sudah kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini pasti terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini pasti terlepas di surga. Berarti kunci di sini artinya bicara tentang otoritas. Lah kenapa kita kok sampai nggak punya otoritas? Ya kembali lagi kita harus berurapan lagi seperti yang Pak Edi katakan tadi. Kita terus mau duduk diam di dalam hadiratnya Allah. Duduk diam di dalam hadiratnya Allah tuh ya nggak neko-neko, nggak pikiranku pengenku begini. Nggak lagi. Kita mau
benar-benar melakukan apa yang firman katakan. Apa yang boleh dimasukkan di dalam kerajaan surga dan apa yang dilarang oleh kerajaan surga. Kita harus mengerti di sini. Kita mulai kerjasama dengan Roh Kudus. Kita ngecek terus agar supaya daging kita tidak ikut nimbrung. Karena Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita di sini kunci ilahi untuk tujuannya supaya pintu terbuka. Nah, ini kita harus mempunyai iman. Imannya Yesus. Jadi tidak lagi fokus di masalah kita lagi. Tetapi kita percaya bahwa Yesus yang mengerjakan kita. Bagian kita ya tidak lagi ngomong ke masalahku piye. Enggak lagi. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah memberikan kepada kita. Ini yang kedua, firman Tuhan untuk kita berbicara atas situasi kita. Nah, seperti yang Pak Edi katakan tadi, kunci Daud itu sudah diberikan kepada kita. Ya kita deklarasikan. Karena firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terus yang ketiga, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena beliau ini pakarnya, bukan lagi hidup karepku dewek, bukan karepku pengenku begini, bukan lagi hidupku bukannya aku lagi, itu yang Tuhan mau tuh ini. Jadi otomatis kita artinya ini kan berdamai dengan Tuhan lagi. Tuhan ampuni aku kemarin pakai kekuatanku, aku kejeglong-jeglong di sini sehingga ini ada roh penundaan berkat. Ini karena aku kebingungan sehingga aku kejeglong-jeglong di sini. Aku akhirnya memakai dagingku. Lah ini kita harus kembali lagi, kembali ke Tuhan lagi, kembali ke firman lagi, agar firman itu menyatu dengan kita. Otomatis kita mau berdamai. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, itu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan keadaan seperti yang Pak Edi katakan, berdamai dengan sakit penyakit, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan keadaan kita. Bukan lagi kita ngomong, ayo dulu tuh begini, gara-gara begini, enggak nyalahkan lagi. Tetapi kita benar-benar berdamai dan kita memperkatakan firman. Dan ada 9 buah roh itu otomatis yang menguasai hidup kita. Jadi itu otomatis yang membuka pintu-pintu berkat. Membuka pintu yang sudah lama sulit dibukakan. Kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, mau berdamai dengan diri sendiri, mau berdamai dengan keadaan, itu otomatis kok pintu berkat terbuka. Karena apa? Kita sudah menyatu lagi dengan Tuhan. Saat Yesus di dalam kita dan Yesus benar-benar menyatu di dalam hidup kita, maka ada kekuatan ilahi. Jadi kekuatan ilahi itu yang dikatakan Pak Edi. Kita berurapan sehingga kekuatan yang melampaui manusia atau di luar nalar kita. Oh, ternyata ono berkatnya toh. Oh, ternyata bisa toh. Oh, ternyata aku bisa berjalan di sini toh. Itu karena kita tidak memakai kekuatan kita lagi, tetapi kita memakai kekuatannya Yesus dan Yesus yang menyatu di dalam hidup kita. Dan ini kuncinya juga harus mau belajar taat lagi. Ada ketaatan seperti yang Bunda Hilda kemarin katakan. Kita masuk di wilayah Laut Merah itu. Ngeri-ngeri sedep. Tetapi karena kita mau belajar taat, mau belajar berdamai dengan keadaan, otomatis itu ada jalan. Itu berkat benar-benar
nyata terjadi seperti yang Pak Edi tadi katakan ya. Saya pun juga banyak mengalami mujizat-mujizat dan mengalami kasih karunia. Bahkan saya pun sampai malu sama Tuhan loh. Tuhan, aku tuh nggak ngerjain apa-apa, merasa aku gitu. Tapi kok aku berkatku kok mengalir terus. Bahkan orang-orang yang kerjanya itu sampai apa keringet sampai apa ya mandi keringat kok malah seperti ini gitu. Tapi ya itu karena kasih karuniaku sehingga kamu jangan sampai sombong di situ aja. Jadi ini belajar ketaatan, lagi-lagi terus belajar ketaatan. Kita memohon kepada Roh Kudus untuk supaya rohnya itu jangan tinggalkan kita seperti doanya Daud itu. Dan kita benar-benar menyatu dengan Tuhan. Itu kunci berkat benar-benar apa namanya? Berkatnya terbuka gitu. Terima kasih. Nah, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ini makin lengkap sekali apa yang sudah dibahas. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau kesaksian yang berkaitan dengan apa yang dialami. Silahkan, mungkin ada pertanyaan juga boleh. Saya kasih waktu 5 menit. Yang Wahyu, monggo. Udah lama banget nggak ada ceritanya nih. Boleh kesaksian, monggo yang. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Yang terberkati sekali dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Edi. Di sini Eyang mau saksikan bahwa yang namanya urapan itu sangat diperlukan. Terlebih kalau situasi emergensi. Nah, Eyang itu punya profesi di rumah itu ya tukang nyukur rambutnya orang gitu ya. Tukang pangkas rambutnya orang. Didahului dulu dengan kursus terlebih dahulu. Ketika orang datang minta mau modelnya ini, itu biasa sudah sangat-sangat biasa seperti itu. Tapi kemudian yang sudah 35 tahun ini ya, yang itu menangani memotong rambut itu. Tapi yang banyak kemudian yang datang tawaran itu adalah datang ke rumahnya untuk memotong rambutnya orang yang sudah stroke dan tidak bisa duduk. Nah, ini kan repot sekali. Itu sudah tidak terhitung banyaknya dan Eyang sudah datang ke rumahnya, Eyang dengan segala macam daya upaya itu bisa memenuhi harapan mereka untuk bisa mencukur rambutnya orang-orang yang stroke, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kemudian yang terakhir mau Eyang saksikan itu yang perlu harus dengan urapan Allah, harus dengan doa. Itu ketika ini ada 3 kategori. Yang pertama itu Eyang itu dipanggil oleh adik saya yang rumahnya Logosari untuk mencukur rambutnya orang yang sudah koma 3 bulan. Seorang ibu dan badannya cukup bongsor, tinggi besar begitu. Waduh. Ya sudah, singkat cerita, ini harus Eyang keramasin dulu karena ya rambutnya sudah aromanya sudah tidak sedap lagi. Dan dengan dibantu 3 orang, jadi adik saya, suaminya dan anaknya itu untuk digulingkan ke kanan, ke kiri, itu untuk dikeramasikan susah sekali. Nah, ini yang memerlukan urapan, kekuatan untuk bisa menangani itu karena apa? Yang melihat ini kulit kepalanya itu sudah seperti kerak. Jadi sindapnya itu udah mengerak gitu, tebel. Aduh, sehingga rasanya untuk
untuk menghilangkan kerak-kerak ini dulu aja sudah memakan waktu, tetapi ya dengan ketelatenan dan kami berdua dengan adik itu memang dengan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan mampukan kami bisa menangani sesuai harapan keluarganya. Singkat cerita bisa kami tangani dan kami cukur dengan model pria supaya ibu ini keluarganya selanjutnya lebih mudah untuk menangani jikalau memandikan dengan sipin saja. Itu yang pertama, itu harus dengan kekuatan Allah karena akhirnya ketika sampai di rumah pun nggak tega untuk bisa makan ya karena kalau ingat keraknya itu seperti itu tebalnya dan waduh seperti itu. Yang kedua itu seorang ibu-ibu yang sakit jantung di rumahnya. Jadi Eyang harus datang ke rumahnya. Nah, ibu ini itu sudah ada ini rambutnya keriting, menggimbal, udah seperti bola pingpong itu ada beberapa di rambutnya. Itu. Nah, di situ kalau dibotakin nggak mau. Jadi ya harus dengan ini juga, aduh harus bagaimana ini menanganinya. Itu memang izinkan saya untuk ambil nafas dulu, minta Tuhan beri saya kemampuan. Nah, singkat cerita ini juga sudah bisa ditangani. Yang terakhir ini seorang anak masih remaja depresi. Nah, ini rambutnya yang mengantarkan kalau ini diantarkan ke rumah itu dia bilang beberapa salon sudah tidak mau menangani seperti yang tadi koma itu juga sudah ditawarkan oleh adik saya, beberapa salon tuh nggak ada yang mau datang menangani. Kemudian yang ini terakhir ini kok emang kenapa kok beberapa salon nggak ada yang mau yang gitu. Kemudian kerudunya dibuka itu juga aromanya sudah enggak sedap sama sekali, aduh seperti mau muntah rasanya kalau ingat itu. Kemudian ya pantas saja salon-salon itu enggak mau menangani. Selain kalau dibotakin mereka mau salon-salonnya itu tinggal dibotakin aja pakai clipper gitu mungkin 5 menit udah selesai, tapi anak ini kan nggak mau, maunya cuma dipotong pendek, bob gitu. Waduh, lah ini gimana caranya? Nah ini yang juga memang Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk mengatasi kesulitan ini karena orang-orang juga nggak mau sulit untuk mengurai rambut yang sudah gimbal seperti cepol ini. Kalau ini yang tadi sakit jantung itu sebesar bola pingpong. Kalau ini sudah sebesar bola tenis itu ada 4 di kepalanya ini. Nah, sudah itu ya sudah dengan segala daya upaya sampai 4 macam sisir sampai yang keramasin pakai talek, pakai wah apapun. Alasannya kenapa sampai menggimbal itu karena dia itu takut untuk keramas karena setiap kali keramas dia pusing yang luar biasa katanya sampai vertigo. Nah, dengan demikian Eyang ya sudah dengan doa memang minta urapan. Eyang memang sampai jegrek itu apa ya, terpukau. Diem sejenak gitu. Minta benar-benar minta urapan Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan saya untuk bisa menangani sesuai harapannya dia. Padahal itu orang lain benar-benar sudah nggak sanggup. Ya sudah, singkat cerita dapat yang urai separuh, yang potong. Puji Tuhan bisa nantinya jadi model bob. Tapi ketika itu kan yang itu mau tugas di gereja sore, jadi nggak bisa lanjut. Ini baru 2 jam, 2 jam bisa mengurai separuh. Kamu harus pulang, keramas. Nanti pusing, enggak. Katakan kepalamu, bilang sama Tuhan,
Eyang bilang gitu, bilang sama Tuhan, kepalaku tidak akan pusing. Aku mau keramas, kepalaku sehat, kepalaku tidak akan menjadikan aku pusing. Selalu harus katakan gitu ya. Selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi Eyang ajarin seperti itu. Kalau kamu nggak mau pulang dengan keramas dan juga perkatakan itu, dengan itu ya telingamu ditutup 2 kapas gitu yang dibungkus plastik dua-duanya. Nah, itu nanti kamu tidak akan pusing. Tapi harus ngomong sama Allahmu ya, gitu. Bilang sama Tuhan. Gitu. Akhirnya kalau kamu nggak mau, ya sudah potongnya separuh tok gitu. Jadi mau potong separuh doang kayak gitu, nggak mau, ya udah pulang. Akhirnya pulang Eyang pulang dari gereja, anak ini datang lagi sudah keramas dan Eyang tanya, "Gimana tadi sakit nggak kepalanya? Pusing nggak?" "Enggak." Lah ya, ngomong nggak tadi sama Tuhan? Ngomong gitu. Nah, besok lagi gitu, jangan sampai kamu takut untuk keramas. Nah, akhirnya singkat cerita memang dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk menahan aroma rambutnya anak ini, itu yang bisa berhasil memberikan pelayanan yang sesuai harapannya dia. Sampai sisir yang rapat pun udah yang sisirkan sedikit gitu bisa terurai semuanya dan anak ini senang sekali. Puji Tuhan yang bisa memberikan kata-kata profetik mengajarkan seperti itu dengan terlebih dahulu memang minta kekuatan Tuhan. Walaupun punya ilmu, bisa nyukur rambut, bisa mangkas rambut, tetapi ternyata kalau diperhadapkan sesuatu yang sangat sulit, harus dengan kekuatan Tuhan. Itu yang Eyang alami. Puji nama Tuhan, Tuhan baik banget. Baik, terima kasih Yang Wahyu. Luar biasa ya pelayanannya ya kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak disangka bahwa dibawa ke tempat orang-orang yang sakit, yang susah ditolong, yang tetap menjadi berkat, diberikan kekuatan, diberikan hikmat pastinya ya. Terus tadi yang bicara bahwa yang diberi urapan, minta urapan untuk apa? Beri hikmat untuk menangani. Libatkan Tuhan di dalam segala macam aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih Yang. Oke, baiklah. Itu yang tidak minta imbalan. Iya. Ya, tidak minta imbalan. Dan yang terakhir ini pun memang bertanya, aduh kalau demikian ini saya harus bayar berapa? Tuhannya Eyang mengatakan, kamu pulang saja, Eyang sudah bisa menolong kamu, sudah senang. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Yang, terima kasih diberkati Yang dengan luar biasa. Iya Bu Nastiti, 1 menit. Cukup nggak? Cukup 1 menit. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Kayak dia pernah menyampaikan ketika mau firman Tuhan, dan ini saya tadi juga dapatkan itu, duduk diam di kaki Tuhan. Ini penting. Kenapa? Makanya kadang pelayanan kok tidak berhasil, pelayanan kok biasa aja. Kayaknya tawar hati, tidak ada rasa greng. Nah itu, karena pembicara-pembicara itu kadang lupa hanya terus langsung, oh saya nanti mau bicara ini, oh saya milih yang ini. Ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia. Kayak gitu yang saya tadi baru aja diingatkan. Jadi itu yang harus diingat. Jadi segala sesuatu kita memang harus berdamai dengan Tuhan sang pemilik. Dan saya diingatkan Matius 28. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah setelah kita sudah ditangkap Tuhan, kita kadang lupa untuk ya udah aku sendiri udah selamat dan keluargaku. Nah sekarang tugas kita adalah kita menjangkau orang lain. Nah di sekitar saya mulai apa yang saya punya, saya jangkau. Saya udah pernah cerita toh, ada kopi, ada sembarang, saya ada sasetan itu saya. Jadi kalau digerakkan bagi ya itu, nggak usah memikirkan. Jadi nggak usah memusingkan, saya akhirnya rumah, nggak usah memusingkan diri untuk jadi prajuritnya Tuhan. Jadi 3 hal udah ya. Berarti kemudian satu lagi apa tuh? Nah terus lagi, kok mujizatmu belum terjadi ya Tuhan? Nah seringkali orang hanya berpikirkan tentang
apa yang dilihat saya saja. Tapi nggak usah pendoa, maksudnya kita yang sudah dipakai Tuhan, nggak usah, loh Tuhan kok nggak ada mujizat terjadi, aku sudah mendoa, nggak usah. Ini bukan pekerjaan kita, sekali lagi diingatkan, itu pekerjaan Tuhan. Urusannya yang penting kamu adalah menyampaikan sebagai corong Tuhan, sebagai juru bicara Tuhan, sampaikan itu. Haleluya, amin. 1 menit. Jadi 32, 33. Haleluya, amin. Tuhan, haleluya. Semangat banget Bu Nastiti. Kesaksiannya luar biasa, tetap menjadi berkat ya Bu Nastiti ya, dimanapun Bu Nastiti ada. Jadi buat contoh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Bu Nastiti ini tetap menjadi berkat bagi tetangganya, bagi siapapun. Oke. Lupa tadi sebentar. Tadi udah ditegur loro, Gus, kamu kok pakai dasar sih. Tadi aku pergi keluar pakai ini. Oh ya Tuhan, lupa. Sekarang ditegur sama Pak Edi. Aduh Tuhan, ternyata Tuhan bener ya. Terus aku cepet-cepet ganti. Makasih. Nuhun. Terima kasih. Pak Edi lagu ini barengnya. Ya, makasih. Oke, sebentar lagi kita masuk ke sesi doa. Saya tutup dulu untuk Zoom-nya. Baiklah teman-teman yang ada di Zoom, kami terima kasih buat perhatiannya, terima kasih kebersamaannya. Kalau sebentar lagi nanti akan ada sesi doa, tetapi rekaman ini akan dimatikan dahulu. Kita akan lanjut ke sesi doa berikutnya. Bagi teman-teman yang mau ikut sesi doa, yuk ikut Zoom-nya. Jangan ketinggalan, ketemu lagi hari Senin depan. Oke, baiklah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Oke ya, saya stop dulu rekamannya. Sampai jumpa.